Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda Dan gua Henry. dan kali ini kita kembali nih dengan rambut yang baru gua. Wow. Terlihat Kayak tentara ya. Jadi inilah intinya sekarang tuh kita mau menceritakan lagi cerita mistis yang dikirimi oleh salah satu seseorang dari kawan kumis. betul. Dia mengirimkan ceritanya, katanya ceritanya pada saat reunian SMA gitu. Cuman kejadiannya udah lama banget nih. Sekarang dia umur 40-an. Nah, ini kejadiannya tuh di umur 35. Berarti 5 tahun ke belakang lah. 5 tahun yang lalu lah ya. Reuniannya tuh gitu. Dan katanya di sini dia tuh mempunyai pengalaman yang begitu menjanggal lah gitu. Bikin wah kok bisa sih gitu. Oh gitu. Tapi Aduh. lu ceritain aja. Oke, siap. Mungkin para kawan kumis juga udah pada penasaran ya. Penasaran. Tapi tunggu yang satu ini. Betul sekali. Jadi bersama Kumis Podcast ceritanya akan segera diputar. Oke, nah. Jadi kita ini dikirimi oleh Kang Juardi ini. Namanya Kang Juardi ya. Namanya Kang Juardi. Beliau ini mengalami pengalaman mistisnya pada saat umur 35 tahun. Tuh. Dia ini pada saat itu menghadiri acara reunian di gedung sekolahannya waktu dulu, masa dulu gitu. Ini daerah mana nih? Ini tuh daerah Kabupaten Bandung lah, nah. Kita nggak akan sebutin lah ya sekolahnya tepatnya di mana tuh. Dia berarti tinggal di Bandung ya? Tinggal di Bandung, orang Bandung asli. Siap. Nah, jadi pada saat itu tuh beliau mengalami pengalaman mistisnya ketika menghadiri acara reunian ini, Nal. Yang notabene seharusnya sih acara reunian tuh kan bahagia gitu kan. Tuh. Namun di sini tuh dia mengalami hal yang sangat menjanggal. Oke, kita langsung aja ke cerita. Pada saat itu tuh dia dikontak nih, di calling oleh bisa dibilang gurunya lah, gurunya pada saat waktu dia dulu gitu. Gurunya ini mengadakan acara ulang tahun angkatan Kang Juardi ini. Nah, pada saat itu tuh dia melihat jadwalnya ternyata hari Sabtu pukul 7 malam. Oh, malam-malam. Malam-malam. Nah, di sini tuh dia karena dia ini ya free lah di hari itu tuh gitu kan. Ditambah ini kan mau reunian gitu ya, mau bernostalgia. Gitu. Ketemu teman-teman, ketemu mantannya pada saat itu mungkin ya. itu lu kalau reunian pasti kayak gitu. Wow. Siapa tahu CHBK. Oke. Di sini tuh dia melihat oke lah. Dia akan datang nih gitu. Singkat cerita ketika di hari H nih, dia ini perginya ya sesudah sholat maghrib lah, sekitar pukul 6:30 lah ya. Berangkatlah dia ini sendirian nih, naiki mobilnya gitu. Nah, ketika di mobil tuh dia ya sambil ngebayangin lah ya temen-temen dia pada saat satu kelas tuh. Ya sekarang gimana nih gitu kan, karena tahu lah gitu ketika pas masa remajanya gitu. Mungkin ditambah juga dulunya gitu kan sering bersengkrama gitu. Dan Betul. sekarang itu udah nggak tahu gimana. Nah itu. Nah, akhirnya sampailah nih di sekolahan Kang Juardi ini. Ketika dia datang, dia parkirkan mobilnya gitu kan. Dan di sini tuh acaranya diselenggarakan di ruangan aula sekolah. Dan sedikit gua gambarkan dulu, Ya. aula sekolahnya itu jadi berada di dekat
lapangan upacara dan aulanya tuh kagetan. Dan aulanya tuh ada beberapa kaca besar gitu. Nah, ketika dia mau masuk ke pintu utamanya aula itu, dan di sini tuh ada apa ya? Bisa dibilang meja tanda tangan undangan gitulah ya, kehadiran gitu lah. Nah, di sini ketika dia menandatangani gitu kan bahwa dia ini hadir gitu. Dia ini melihat ada salah satu temen angkatannya nih. Cuman beda kelas lah. Nah, di sini dia, oh gue inget nih dia nih namanya tuh kalau nggak salah Rian nih gitu. Nah, ketika dia udah selesai, dia hampiri nih si Rian ini tuh, dia hampiri dan nepuk lah badannya gitu. Yan, lu kemana aja nih gitu kan? Gimana kerjaan lu gitu? Menanyakan kabar lah ya. Menanyakan kabar. Karena memang Kang Juardi ini tuh seakrab itu pada saat dulu tuh gitu dengan Kang Rian ini gitu. Walaupun berbeda kelas ya. Walaupun berbeda kelas. Nah, cuman kok agak aneh nih Nang. Karena Kang Rian ini tuh apa ya? Ngebalasnya atau ngeresponnya tuh kok agak beda, agak kayak cuek gitu. Nah, cuman di sini Kang Juardi menghiraukannya gitu kan, karena mikirnya mungkin lagi banyak masalah mungkin kan, karena memang sempat menanyakan ke ranah-ranah pribadi gitu kan. Jadi ya Kang Juardi memikirkan bahwa oh itu sensitif mungkinnya gitu. Jadi responnya agak kurang. Dia positive thinking aja lah ya. Betul, di sini ya udahlah gitu kan. Ya ini langsung berpamitan ke Kang Rian ini karena melihat udah ada teman sekelasnya nih di dalam aula tuh manggilin dia gitu. Nah, yang Juardi ini tuh bilang ke Kang Rian, ya udah gua duluan ya ke dalam gitu kan. Nah, karena aku udah pada memanggil tuh gitu. Nah, respon dari Kang Rian ini tuh cuma mengangguk doang. Mengangguk. Oh yaudah, masuklah di sini Kang Juardi ke aula itu. Bertemulah dengan teman sekelasnya gitu kan. Wah, sangat apa ya? Sangat happy banget di sini tuh. Iya. Senang banget, terharu juga karena sekian lama ini ketemu lagi ini gitu kan. Saling menanyakan kabar di sini. Dan akhirnya di sini tuh Kang Juardi bilang nih ke salah satu temennya bahwa lu inget gak sama si Rian tuh? Di tengah obrolannya ada Yang ngobrol Kang Rian ini gitu. Lu inget gak si Rian ini? Oh iya gue inget. Dia meninggal kan? Hah? Di sini Kang Juardi, apaan sih lu? Bercanda jangan gitu lu. Orang gua tadi ketemu gitu kan. Lah, seriusan memang meninggal gitu kan. Nah, di sini yang tahu itu tuh cuma satu orang nah. Cuma satu orang. Semua teman-temannya juga pada kaget. Emang iya gitu meninggal gitu kan. Orang gua juga ngelihat gitu kan tadi tuh. Jadi yang ngelihat itu tuh bukan Kang Juardi doang gitu. Betul, jadi di sini Kang Juardi menganggap bahwa temannya ini tuh bercanda kali ya gitu. Orang banyak juga yang lihat. Betul. Nah, salah satu temannya ini tuh langsung mengajak ke kelas teman-teman kelasnya Kang Rian itu. Ya. Ya, ketika di sini tuh ya udah ayo gitu kan. Ya, Untuk memastikan ya. untuk memastikan. Ketika datang ke teman-teman sekelasnya gitu kan, wah sambil apa ya, menanyakan kabar lagi gitu kan, seneng apa ya, silaturahminya mengeratkan lagi lah gitu intinya. Tanpa lama kelamaan di sini tuh Kang Juardi langsung menanyakan Kang Rian ini gitu. Oh iya bro, si Rian kemana?
gue kangen banget tuh. Tadi dia diam di salah satu di sana tuh di Jadi pintu depan gitu. begitu Kang Juardi masuk udah ada kan? Udah ada. Nah di sini teman kelasnya tuh bilang, lah lu emang gak tahu kabarnya apa gitu kan? Agak kaget tuh kan di sini. Lah emang kenapa gitu? Rian tuh udah meninggal berapa bulan yang lalu, katanya gitu. Berarti bener ya itu. Nah ternyata kabar dari temen kelasnya Kang Juardi ini tuh memang benar, Kang Rian itu tuh udah meninggal. Nah di sini Kang Juardi shock banget lah, karena dia ini tuh ketemu sama Kang Rian gitu. Aja ngobrol itu kan. Nah di sini teman-teman kelasnya Kang Rian juga menanyakan, emang iya gitu, seriusan, emang benar ada gitu. Tadi gue ketemu sama si Rian, ya, katanya gitu. Nah di sini ya mungkin ada kaitannya atau enggak sih Nang. Jadi memang Kang Rian ini tuh udah meninggal dunia dan kecelakaan katanya tuh itu Beberapa bulan yang lalu. beberapa bulan yang lalu. Dan nomor Kang Rian ini tuh masih ada di beberapa grup kelas dan grup angkatan. Tapi kabarnya nggak apa ya, nggak pada tahu gitu. Gak pada tahu, yang tahu itu hanya teman-teman sekelasnya doang, dan itu pun ya hanya yang dekat-dekatnya doang gitu. Ya mungkin punya kesibukan masing-masing sampai lost kontak lah ya. Betul. Lost kontak jadi nggak tahu kabar sama sekali. Nah di sini juga mereka ini tuh mencocokologikan dengan kejadian yang dialami Kang Juardi dan teman-teman kelasnya, bahwa mungkin aja ya si Kang Rian ini tuh arwahnya mungkin melihat bahwa akan ada acara reunian nih gitu. Karena memang sebelum meninggal juga Kang Rian tuh kayak yang berlagak aneh lah. Kayak yang dia bilang bahwa sebelum kecelakaan ya, ke salah satu sahabat paling dekatnya di kelasnya gitu, dia bilang bahwa gua kangen banget masa-masa sekolah, dan gua pengen ketemu lagi nih sama teman-teman sekolah gitu, katanya gitu. Tapi dia pas acara reuni keburu udah nggak ada. Udah meninggal dunia gitu. Mungkin kalau bisa dibilang apa ya, arwahnya tuh ya penasaran gitu ya, Bu, ya. Dia pengen ikut lah gitu. Betul kayaknya gitu ya. Dan memang jadwalnya juga katanya dari sebelum-sebelumnya udah diinfokan. Cuman sayangnya nggak bisa mengikuti ya, karena takdir. Iya, ini. takdir lah ya gitu. Tapi nih dari teman-teman Kang Juardi yang lihat almarhum Kang Rian ini, itu sempat ngobrol juga nggak? Nah ini sempat ngobrol juga, dan anehnya nih ya, malahan ketika Kang Juardi datang, si temennya ini, teman Kang Juardi melihat ke arah pintu depan. Dia lihat Kang Rian ini tuh kayak yang ngelamun diam, terus nangis loh. Ada beberapa yang melihat Kayak gitu. Cuman ketika arah Kang Juardi ini masuk ke aula, jadi Kang Juardi ngeliat kalau Kang Rian itu nangis gitu. Jadi yang lihat ini temennya gitu ya. Ya makanya temennya tuh agak aneh gitu. Sebelum tahu kabar ini, temennya tuh kok aneh sih, si Rian nangis gitu kan. Dan yang ngeliatin itu kayak yang beritahu ke sampingnya lah, samping temennya gitu. Lu lihat tuh si Rian gitu, nangis. Cuman mungkin nggak sampai negur ya. Enggak, karena jauh sih. Karena jauh. Nah di sini dua orang ini tuh melihat ke arah Kang Rian ini tuh benar nangis gitu. Nah gak lama dari itu, ketika Kang Juardi datang, ya salaman berpelukan lah. Si temennya ini tuh melihat lagi ke arah pintu depan, tepatnya Kang Rian ini. Kang Rian ini tuh nggak ada
Ngilang gitu aja. hilang gitu aja gitu. Nah, ya di sini tuh baru kebongkar lah. Iya, iya. Semuanya bilang gitu pada saat Setelah diberitahukan bahwa Kang Rian udah meninggal gitu. betul. Terus pada saat dicocok logikan juga ya, itu si Kang Rian ini tuh kan menangis ya. Mungkin bisa dibilang terharu ya. Datang ke acara gitu, tapi keadaan udah beda alam. Nah itu udah berbeda lah ya, udah nggak. Iya kayak dia menghadiri tapi itu tuh nggak menghadiri gitu. Keadaannya aja gitu yang beda gitu. Wah gila ini cerita dari Kang Juardi, bisa dibilang ini tuh ketemu teman lama gitu ya, namun sudah meninggal. Sosoknya lah yang ketemuin tuh gitu. Betul. Sosok arwahnya. Tapi kok bisa kayak gitu ya nak? Gua aneh juga sih. Ya makanya ada orang juga yang bilang arwah penasaran. Kalau dia bilang ingin sesuatu gitu, ingin melakukan sesuatu, terus takdirnya jadi tidak kesampaian mungkin. nah bisa jadi melakukan itu pada saat setelah meninggalnya, katanya ya. Betul. Mungkin ini juga kayak gitu. Cuman kan selebihnya nggak ada yang tahu ya. Kayak apa ya? Kayak pengalaman bisnis dari paman gua gitu kan. Jadi dia ini tuh ketika di rumah ada datang nih temennya untuk bertamu, ya silaturahmi lah. Cuman ya beda gitu mah. Ketika udah selesai temennya pulang, nah terus dapat kabar bahwa temennya itu udah meninggal di jalanan. Di jalanan lah gitu, di kecelakaan. Mau menuju ke rumah paman lu. Betul. Ya terkadang kayak gitu kan udah janji nih, kecelakaan meninggal. Nah arwahnya tuh memang kadang suka datang gitu. Nah itu Karena menepati janji. Nah itu kayaknya ya mungkin sama kayak kasus Kang Juari ini mungkin ya. Tuh, sama ada di episode sebelumnya juga yang apa? COD. Tentang COD itu. Kalian boleh tonton juga. Scroll Mungkin itulah ya. Cerita dari Kang Juardi ini ya cukup membuat heran ya. Tapi untuk Kang Rian ini almarhum ya semoga amal ibadahnya diterima di sini. Betul, Doakan saja lah gitu ya. Dia ditempatkan di yang terbaik lah. Betul sekali. Makasih banyak juga buat Kang Juardi udah mengirimkan ceritanya. Dan buat teman-temannya juga salam nih. Buat semuanya ya. Semoga sehat selalu ya. Amin. Tutup aja mungkin. Mungkin segitu aja ya nah. Terima kasih buat kalian para kawan kumis. Tetap support terus dia nih. Terus channel kami yang sedang membangun ini ya no. Betul. Dengan cara subscribe, like, share, and comment. Oke, mungkin segitu aja. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode berikutnya.